Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membuat kabel UTP jaringan LAN. Kelompok kami terdiri atas saya, Nisrina Laili Zakia, lalu ada Utari Siti Ayuningsih, dan Faik Bina Rifki. Submaterinya ada pengertian, fungsi, dan jenis kabel UTP. Lalu di akhir juga akan ada workshop mengenai membuat kabel UTP. Yang pertama, pengertian kabel UTP. Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal atau Local Area Network. UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Sesuai namanya unshielded, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Twisted pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Fungsi lilitan ini adalah sebagai eliminasi terhadap induksi kebocoran. Lalu ada fungsi kabel UTP. Fungsinya ini berdasarkan warna. Untuk warna jingga dan putih jingga memiliki fungsi yang sama, yaitu pengantar paket data. Jadi data di sini dialirkan melalui kabel UTP yang saling berhubungan. Lalu untuk warna biru dan putih biru memiliki fungsi yang sama juga, yaitu pengantar paket suara atau audio. Lanjut lagi, ada warna hijau dan putih hijau memiliki fungsi yang sama juga, yaitu pengantar paket data. Dan warna coklat serta putih coklat sebagai pengantar tegangan DC. Saya Utari Siti Ayuningsih di sini akan menjelaskan fungsi kabel UTP berdasarkan kategorinya. Terdapat beberapa jenis kategori kabel UTP ini yang menunjukkan kualitas, jumlah kerapatan lilitan pairnya, semakin tinggi kategorinya semakin rapat lilitannya, dan parameter lainnya seperti berikut ini. Kabel UTP kategori 1 digunakan untuk komunikasi telepon. Transmisi datanya masih dalam kecepatan rendah sehingga tidak cocok untuk mentransmisikan data. Kabel UTP kategori 2 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai dengan 4 MB per second. Kabel UTP kategori 3 digunakan pada 10BSD network, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1 Mbps. 10BSD network adalah 10 Mbps baseband twisted pair. Kabel UTP kategori 4 sering digunakan pada topologi token ring, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 16 Mbps. Kabel UTP kategori 5 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 100 Mbps, dan dalam kategori 5E, frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 100 MHz. Kabel UTP kategori 6 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps atau 1 GB per second. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 200 MHz. Secara fisik, terdapat separator yang terbuat dari plastik yang berfungsi memisahkan keempat pair di dalam kabel tersebut. Terakhir, kabel UTP kategori 7 yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1 GB per second dan frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 400 MHz. Jenis kabel UTP. Dalam jaringan LAN atau yang umumnya menggunakan Ethernet dikenal dua jenis kabel jaringan, yaitu strike dan cross, di mana keduanya memiliki fungsi konektivitas yang berbeda dalam jaringan. Yang pertama, kabel strike. Untuk kabel tipe strike ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Contoh penggunaan kabel strike ini menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Kedua, kabel cross. Untuk kabel tipe cross ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe cross biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contoh penggunaan kabel cross: menghubungkan dua komputer secara langsung, menghubungkan dua switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, dan menghubungkan komputer dengan router.
Selanjutnya akan ada workshop membuat kabel UTP jaringan LAN yang akan dijelaskan oleh Faik. Nama saya Faik Winarski. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kabel UTP dengan konfigurasi straight dan cross. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita praktikkan. Oke, di depan saya sudah ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama di sini ada kabel UTP. Kabel UTP yang saya gunakan adalah kategori 5. Dan di sini saya menggunakan dua kabel UTP yang masing-masing 2 meter. Lalu di sini ada konektor RJ45. Nah, di sini saya menggunakan RJ45 yang berbahan dasar plastik karena di pasaran juga ada yang berbahan metal. Lalu ada juga tang krimping. Tang krimping ini memiliki beragam fungsi. Bisa dilihat di sini juga ada semacam pisau yang berfungsi untuk memotong kabel dan membantu kita untuk mengupas kulit kabel. Lalu juga ada dua lubang krim yang digunakan untuk dua macam konektor. Untuk yang ini adalah untuk mengkrim RJ45 seperti ini, kita masukkan di sini. Dan yang untuk ini adalah RJ11 konektor. Perbedaannya adalah untuk RJ45 dia memiliki 8 pin kuningan, sedangkan untuk yang RJ11 memiliki 6 kuningan. RJ11 biasanya digunakan untuk jaringan telepon dengan transmisi data yang lebih sedikit. Oke, kita langsung saja praktik bagaimana cara membuat kabel UTP dengan mode straight dan cross. Untuk yang pertama kita akan membuat mode straight terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengupas kulit kabel terlebih dahulu. Bisa dengan menggunakan bantuan tang krimping. Oke. Bisa dilihat di sini ada 8 rangkaian kabel. Kita pisahkan dulu. Untuk yang perlu diperhatikan dan dicatat dalam membuat kabel UTP mode straight ini adalah susunan atau urutan rangkaian warna kabel ini. Mode straight untuk yang pertama adalah urutannya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, kalau sudah tersusun dengan benar, tinggal kita rapikan. Kita periksa lagi urutannya sudah benar. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, kalau sudah benar dan kita yakin sudah tersusun dengan rapi, kita bisa potong lagi supaya ujung-ujungnya sejajar dengan bantuan tang krimping. Kita masukkan ke konektor RJ45. Yang perlu diperhatikan adalah pengait di konektor ini berada di bagian bawah. Warna yang awal untuk putih oranye berada di sebelah kiri. Oke, kita langsung masukkan saja. Usahakan kulit luar kabel ini masuk sebagian ke dalam konektor karena fungsinya adalah untuk mengunci supaya konektor tidak terlepas dari kabel. Nah, kalau sudah begini, kita bisa krim atau kita kunci dengan bantuan tang krimping. Kita tekan sampai dengan penuh dan terdengar bunyi. Lalu jika sudah yakin, bisa kita lepas. Nah, dan bisa dilihat konektor dan kabel sudah terkrim dengan baik dan terkunci, tidak mudah lepas. Nah, untuk susunan kabel straight ini, ujung satu dengan ujung yang lain urutannya sama. Jadi yang perlu kita lakukan adalah hal yang sama seperti di awal, yaitu urutan warna
ujung ini dengan ujung ini sama, dimulai dari putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Oke, untuk rangkaian strike-nya sudah berhasil kita buat. Ujung satu dan ujung lainnya urutan warnanya sama. Dan rangkaian strike ini biasa digunakan untuk perangkat yang berbeda, misalnya switch dengan komputer atau komputer dengan access point. Ya, selanjutnya kita akan membuat kabel UTP cross. Nah, yang perlu dicatat lagi bahwa ujung cross yang satu dengan yang lainnya berbeda. Namun satu ujung yang pertama susunan warnanya sama dengan kabel strike yang tadi, yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Pertama kita akan buat ujung yang pertama, yaitu dengan susunan yang pertama seperti yang tadi. Biru, 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 Nah, untuk ujung pertama dari kabel crossnya sudah jadi dengan susunan yang sama seperti strike. Ya, kita lanjut ke ujung cross lainnya. Untuk ujung cross satunya ini, susunan warnanya berbeda dengan susunan warna yang sebelumnya. Yaitu susunannya adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita kupas dulu kulitnya, lalu kita pisahkan dulu pertama. Kita rapikan seperti tadi. Usahakan ujungnya sejajar, kita potong lagi dengan tang krimping. Nah, lalu kita masukkan ke konektor. Lalu kita krim sampai berbunyi klik. Nah, untuk kabel rangkaian cross ini sudah jadi. Nah, biasanya untuk cross ini digunakan untuk perangkat yang sama, misalnya komputer dengan komputer dan switch dengan switch. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah kabel yang kita buat sudah berfungsi dengan baik atau belum?
Penjelasan mengenai LAN tester akan disampaikan oleh kawan saya dari channel LKP Sembiring Official. Oke, di sini konektor RJ45 ya, yang ini RJ45. Kita satukan yang sama RJ45 juga. Kemudian di sini RJ45 juga. Untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, kalau untuk kabel jenis strike itu urutan nomornya itu sama. Jadi nanti ketika saya hidupkan, kalau dianya sama 1 2 3 4 sampai 8, berarti kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi kalau misalnya 1 2 3 ini nanti terkelang-kelang, berarti kabel yang kita rakit ini gagal dan itu nanti nggak bisa terkoneksi. Kita tes ya. 1 2 3 kita on kan. Nanti kalian lihat ya. 1 2 3. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini kabel strike yang kita rakit telah berhasil. Sekarang kita tes apakah kabel jenis cross yang kita buat barusan ini memang benar terhubung atau tidak ya, menggunakan LAN tester ini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak. Sama caranya kita masukkan ke konektor RJ yang versi 45, sini juga yang RJ 45 juga. Nah, kita tes, kita on kan. Kalau yang putih orange itu urutannya tetap sama dari 1 sampai 8. Tapi kalau dia dari 1 sampai 8, tapi kalau misalnya yang warna hijau itu urutannya berbeda, kita lihat nanti ya. Ini kita hidupkan. Nah, di sini kalian bisa lihat putih orange yang ujung sini itu memang harus berurutan dari 1 sampai 8 ya. Dari 1 sampai 8. Kemudian untuk ujung yang sini kalian harus lihat dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, dan 5, 2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat dengan urutan yang pas dan benar.